Halo teman-teman semua, kali ini Mimin akan sedikit mengganti tema dari alur film yang akan Mimin ceritakan. Gak akan bercocok tanam dulu ya. Film ini termasuk film yang gimana gitu ya menurut Mimin. Soalnya ini film menyangkut sebuah keyakinan. Mimin agak ragu sebenarnya untuk membahas film ini, tapi karena Mimin ingin berbagi keseruan tentang film ini kepada kalian, jadi Mimin buatkan saja alurnya. Jadi mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan atau penyampaian kata. Film ini berjudul The Unholy. Film yang tergolong baru ini menceritakan tentang seorang wanita yang mendapat bisikan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Tapi ternyata itu adalah iblis yang menginginkan untuk hidup kembali setelah pesannya tersampaikan. Jadi seperti apa alurnya? Langsung saja simak videonya. Berawal di tahun 1845, terlihat seorang wanita sedang dikerumuni banyak orang. Dia akan dipasangkan sebuah topeng dan dipakut tepat di wajahnya. Setelah itu terlihat seorang sedang membacakan doa pengurungan jiwa. Lalu wanita itu dibakar hidup-hidup. Dan film The Unholy pun baru dimulai. Film diambil dalam latar waktu tahun 2020. Terlihat seorang pria parubaya bernama Mr. Pen mendapatkan kabar bahwa ada seekor sapi yang termutilasi di daerah Benfield. Mr. Pen seorang jurnalis yang pernah dipecat karena kasusnya memberikan informasi yang hoak, mengambil berita tersebut walaupun bayarannya hanya $150. Mr. Pen pun berangkat menuju Benfield. Saat sampai, dia tidak melihat sedikit pun sapi itu termutilasi. Mr. Pen tampak kecewa karena dia merasa sudah dibohongi dengan informasi itu. Lalu tidak lama datang pria tua pastur di situ bernama Bapak Hagan, menyuruh petani itu memindahkan sapinya karena sapi itu sangat mengotori tanah gereja. Dengan tampak kecewa, Mr. Pen pergi meninggalkan tempat itu. Tapi seketika dia mendengar bisikan dari arah pohon yang cuma satu di tengah lapang itu. Dia pun penasaran dan mendekatinya. Lalu dia melihat ada sesuatu yang berkilau di sana. Ketika diambil, ternyata itu sebuah boneka. Menurut petani di situ, itu merupakan jimat bagi para petani. Tapi petani itu merasakan kalau boneka itu terlihat berbeda. Lalu terpikir dari otak Mr. Pen untuk merusak boneka itu dan membuat kabar palsu. Daripada pulang tidak dapat duit kan? Pikir Mr. Pen mungkin kali ya. Lalu dengan pede, Mr. Pen menginjak boneka itu hingga hancur. Dan meminta petani itu untuk difoto dengan boneka yang hancur itu. Setelah selesai, Mr. Pen pun kembali akan pulang. Tapi ketika di perjalanan, dia dikagetkan oleh seorang perempuan berbaju putih yang berdiri tepat di hadapannya. Dia pun membelokkan mobilnya hingga menabrak pohon. Mr. Pen turun untuk mengecek keadaan wanita yang hampir tertabrak olehnya. Saat lihat, wanita itu masuk ke semak-semak dan menuju pohon yang mencela itu. Mr. Pen melihat dia sedang berbicara kepada pohon itu. Lalu ketika ia akan menyadarkannya, tiba-tiba wanita itu pingsan. Lalu Mr. Pen membawanya ke tempat Bapak Hagan. Ternyata wanita itu ialah keponakan Bapak Hagan dan namanya Alice Paget. Bapak Hagan memanggil dokter yang sering menangani Alice. Dan ternyata Alice mempunyai penyakit tidak bisa bicara dan tuli. Tapi Mr. Pen terlihat heran karena tadi ia melihat kalau Alice berbicara. Lalu di luar, Mr. Pen mencoba berbicara kepada dokter bahwa saat menemukan Alice, Mr. Pen mendengarnya berbicara. Tapi dokter itu malah mengira Mr. Pen sedang berbohong dan mengira dia saat itu sedang mabuk. Singkat cerita, Mr. Pen diantar ke tempat penginapan di wilayah itu. Esok paginya, Mr. Pen menghubungi Gary. Dia membicarakan bahwa dia sudah dapat berita tentang sapi termutilasi itu. Tapi Gary sudah mendapatkan informasi itu lebih dulu, dan Mr. Pen terlambat. Lalu terlihat Bapak Hagan sedang membacakan doa termasuk Alice di situ. Tiba-tiba Alice mendengar bisikan.
Dia pun berjalan keluar dan seketika orang-orang yang berada di situ mengikuti Alice. Ternyata dia menuju pohon. Lalu Mr. Pen menjadikan ini sebagai kesempatan dia mengambil gambar di situ. Alice kemudian mendekati pohon itu dan tiba-tiba ia berbicara. The lady. Nampak sekali di situ Bapak Hagen agak heran. Alice mengatakan bahwa dia mendapat bisikan dari Bunda kalau mereka besok harus datang lagi dan mengatakan itu adalah bisikan dari She says Maria. her name is Mary. Malam hari saat Mr. Pen sudah di penginapan, dia menghubungi Monica untuk mengabarkan bahwa dia punya berita bagus. Tapi karena Monica pernah dibuat kecewa oleh Mr. Pen atas berita hoaxnya, dia tidak mempercayai Pen dan menolak berita yang diinformasikan oleh Pen. You lied. You were caught fabricating stories. Lalu ketika tertidur, Pen bermimpi melihat sungai lalu keluar sosok iblis dari sungai itu. Dia pun terkejut hingga terbangun. Lalu esok pagi terlihat warga berbondong-bondong mengunjungi gereja. Bapak Hagen yang melihat keanehan terhadap Alice mencoba menghindarkan Alice dari penduduk yang datang. Tapi Alice keluar menemui para penduduk dan berjalan mendekati arah pohon itu. Dia pun menyentuh pohon itu dan mendapat bisikan. Setelah beberapa saat, Alice mendekati seorang anak yang tidak bisa berjalan. Do you have faith? Dan Alice menyuruhnya berjalan. Seketika itu pun anak kecil itu berjalan. Mr. Pen yang melihat itu langsung mengekspos kabar itu ke publik. Dan Alice menjadi terkenal. Singkat cerita, Alice mengikuti acara konferensi pers. Tapi di sana Alice sama sekali tidak mendengar para wartawan yang bertanya. Hingga akhirnya ketika Mr. Pen bertanya, Alice mampu mendengarnya. What does the lady look like? On a hazy day. And how does she speak to you? Sementara di gereja, Bapak Hagen masih merasakan belum percaya atas apa yang terjadi. Lalu Bapak Hagen masuk dan mendekati pohon itu. Tanpa sengaja dia menginjak pecahan dari boneka yang dihancurkan Pen. Lalu terlihat Pen sedang mewawancarai Alice tentang mukjizat yang didapatkannya. All my life people barely looked at me. Like I was invisible. Seketika itu pun Bapak Hagen datang. Dia meminta untuk mengobrol berdua dengan Pen. Setelah Alice pergi, Bapak Hagen memarahi Pen. Dia mengatakan kalau Pen hanya memanfaatkan Alice demi reputasinya. Dan ternyata Bapak Hagen mempunyai penyakit sesak napas. Tapi dia tidak memperdulikan penyakitnya. Dia pun masih santuy dengan menghisap rokok Marlboro kesukaan Mimin. Lalu Bapak Hagen membahas tentang mukjizat kepada Pen. Dan semua yang mendapat mukjizat pada akhirnya akan mati. Dan Bapak Hagen tidak mau itu terjadi kepada Alice. Setelah mendengar penjelasan Bapak Hagen, Pen pun pulang ke penginapannya. Di sana dia mempelajari tentang wilayah Benville. Paginya Mr. Pen mengunjungi gereja dan melihat Alice sedang mengikuti upacara gereja. Bapak Hagen yang melihat Alice terlihat terharu. Ketika akan memberikan lagu berikutnya, tiba-tiba penyakit Bapak Hagen kambuh. Lalu Alice mencoba menyembuhkannya. Seketika itu pun penyakit Bapak Hagen sembuh. Tapi ketika Alice akan merangkulnya, Bapak Hagen melihat iblis berada tepat di belakang Alice. Setelah melihat penyembuhan seketika oleh Alice, tempat itu akhirnya diresmikan menjadi tempat suci karena persyaratan sudah terpenuhi. Lalu terlihat banyak sekali penduduk seluruh dunia yang menyanjung Alice dan tempat datangnya Maria. Dan pertumbuhan ekonomi di Benville menjadi meningkat berkat berita yang dibawakan oleh Pen. Tapi ada juga yang malah meninggalkan Benville karena dianggapnya ini akan menjadi malapetaka. Pen yang melihat itu di acara televisi langsung dihubungi Monica, yang ternyata dia tertarik dengan berita yang dibicarakan Pen. Tapi kali ini Pen meminta Monica untuk menjadikannya seorang editor atau naik pangkat, karena Alice hanya mampu mendengarkan yang diucapkan Pen saja.
Jadi Monica tidak akan mendapatkan informasi dari Alice jika tidak melalui Van. Dengan sedikit ragu, Monica pun menutup teleponnya dan akan menghubunginya nanti. Van pun semakin ambisius karena sekarang karirnya akan kembali bersinar dan mendapatkan apa yang dia mau. Lalu terlihat Bapak Hagan sedang menyendiri menikmati kesembuhan sambil merokok. Tiba-tiba asap yang keluar dari mulutnya mengarah ke lubang yang ada di dinding. Bapak Hagan pun mengikuti dan mengambil sesuatu yang ada di sana. Dia pun mulai membuka buku itu dan mempelajarinya. Tak lama setelah itu, Bapak Hagan melihat ada seorang yang datang untuk pengakuan dosa. Dia pun mendekati dan mengatakan bahwa pengakuan dosa akan dimulai jam 7 pagi. Confession is from 7 to 8. Tapi orang itu memaksa dan mulai pengakuan dosa. Tapi seketika itu Bapak Hagan dikagetkan karena ternyata itu ialah iblis. Seorang iblis yang mengaku sebagai Tuhan dan dialah yang sudah menyembuhkannya. Iblis itu akan membunuh Bapak Hagan karena dia tidak percaya kepada iblis itu. Lalu scene berpindah memperlihatkan Van sedang membahas boneka yang dia lihat di bawah pohon. Tapi menurut dokter, itu adalah hal yang wajar karena setiap petani di situ sering memasukkan roh iblis ke dalam boneka bayi Kern, bertujuan agar roh jahat terkurung selamanya di dalam boneka itu. Dokter Monica dan Van jalan-jalan di tepi sungai. Lalu Van mendekati tepi sungai itu. Dia melihat tempat yang sempat ia lihat di mimpinya. Dokter itu pun menjelaskan tentang tempat itu. Dan ternyata tempat itu dibangun tahun 1845. Yang dimana Van melihat di boneka yang ia rusak tertulis 1845. Mengetahui ada sesuatu yang janggal, Van buru-buru akan menemui Bapak Hagan. Saat sampai di gereja, dia dikagetkan dengan keadaan Bapak Hagan yang mengenaskan. Dia sudah mati gantung diri. Setelah kematian Bapak Hagan, Alice diwawancari kembali oleh Van. Mr. Van mulai membicarakan keraguan terhadap Tuhan yang sering berbisik kepada Alice. Tapi Alice dibantu iblis untuk mengatakan kepada Van bahwa keraguan akan melamakan iman dan membuat kehancuran bagi dia yang meragukan Tuhan. Ketika pulang, Van mengamati video wawancara Alice. Dia pun terus memperhatikan video Alice hingga akhirnya dia benar-benar melihat kejanggalan di video itu. Lalu ketika pemakaman Bapak Hagan, Van buru-buru menemui Dokter Natalie untuk pergi ke belakang gereja melihat berkas-berkas yang bersangkutan dengan tahun 1845. Van dan Natalie mulai menelusuri ruangan itu. Van membuka laci lemari. Di sana dia menemukan berkas dengan gambar-gambar aneh, bertuliskan bahasa Latin. Lalu dia meminta Natalie untuk membacakannya. Di buku itu menjelaskan mengenai penyihir wanita dan mempelai setan. Dan yang sering berbisik kepada Alice itu merupakan seorang penyihir bernama Maria Elnor. Di buku itu dijelaskan, ternyata Alice melakukan cara yang dilakukan Maria Elnor dulu. Dalam sejarahnya, Maria Elnor mampu menyembuhkan segala penyakit. Dan jika ada yang melawannya, orang itu akan mati dengan tragis. Maka dari itu, para penduduk kota melawan Maria Elnor. Dia ditangkap dan dia pun mengakui melayani setan. Lalu dia ditenggelamkan di sungai, sebuah topeng yang dipaku di wajahnya dan jasadnya dibakar. Sementara rohnya dikurung dalam boneka Kern. Lalu setelah kematian Maria, mukjizatnya hilang dan semua orang yang disembuhkannya kembali sakit. Setelah mengetahui itu, tiba-tiba Van dan Natalie didatangi oleh sosok Maria Elnor. Dia pun buru-buru pergi dan berencana mengingatkan Alice. Alice yang sedang mengikuti upacara pemakaman tiba-tiba maju dan memotong acara itu. Mary has spoken to me. Dan malam ini akan diadakan misa di tempat suci. Alice meminta semua orang untuk bergabung di acara misa nanti malam untuk berdoa. Van dan Natalie terlambat menemui Alice karena Alice sudah dimasuk ke mobil untuk dibawa ke biara untuk mempersiapkan acara misa nanti malam. Saat di perjalanan, Monica menelpon Van dan mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan tempat dan posisi yang Van inginkan. Tapi Van menolaknya setelah mengetahui kejadiannya akan seperti ini. Setelah sampai, Van pergi ke ruangan arsip keuskupan. Di sana dia menemukan sesuatu, sebuah pesan terakhir dari Maria Elnor. Ternyata sebelum Maria Elnor tertangkap, ia melahirkan seorang anak laki-laki.
Lalu bayinya diadopsi oleh juragan setempat pemilik tanah itu, dan namanya Nicholas Paget. Dan Alice merupakan keturunan dari Nicholas Paget sekaligus keturunan Maria Eleanor. Dan Maria Eleanor membuat perjanjian dengan iblis bahwa dia akan hidup kembali melalui anaknya. I live through my children. Ketika melanjutkan obrolannya, tiba-tiba telepon mereka terputus. Saat itu pun tulisan yang dibaca Van mendadak sirna. Lalu patung yang ada di ruangan itu retak. Van yang penasaran mendekati perlahan. Dan muncullah sosok Maria Eleanor untuk membunuh Van. Tapi untung Dilgrade, seorang pastor junior, datang membantu Van dengan membacakan sebuah ayat pengusir iblis. Sementara di tempat suci, semua persiapan sudah dilaksanakan. Ketika malam hari, Van, Dr. Natalie dibantu Dilgrade sedang akan mencoba mengurung kembali iblis Maria Eleanor. Tapi karena kekuatan iblis itu semakin kuat, Dilgrade itu tidak mampu melawan Maria Eleanor. Dilgrade malah terbakar. Van dan Dr. Natalie semakin bingung karena dia tidak mampu mengurung iblis Maria Eleanor tanpa bantuan Dilgrade. Hingga akhirnya dia mengingat ucapan Alice bahwa keraguan akan melemahkan iman. Saat itu pun Van segera memasuki tempat suci dan mengatakan kepada semua orang kalau berita yang disampaikannya itu hoak. Kejadian yang dialami selama ini ialah memang yang seharusnya. Mary healed me. Dr. Natalie pun mencoba menyadarkan Alice, meminta Alice untuk melawan bisikan dari iblis itu. Mary has been using you. Sampai pada akhirnya penduduk mulai ragu dan saat itu pun semua perlengkapan di sana terbakar. Dan muncullah Maria Eleanor dari pohon itu. Lalu dia membunuh orang yang di dekatnya. Ketika akan membunuh Van, Alice menghalangi, yang akhirnya dialah yang terbunuh oleh Maria Eleanor. Dan Maria Eleanor pun perlahan mulai sirna karena keturunan terakhirnya mati. Van lalu berdoa kepada Tuhan agar Alice hidup kembali, dan ternyata Alice hidup kembali. Dia pun kembali tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. Nah, itulah tadi video dari alur film The Unholy. Yang jadi pertanyaan Mimin, kan si Alice itu hidup kembali. Terus itu si Maria Eleanor juga bakal hidup lagi gak ya? Mengingatkan si Alice itu keturunannya Maria Eleanor. Aduh, bingung ya. Oke, jika kalian punya jawaban silahkan tulis di komentar. Dan mohon maaf sekali lagi jika ada penyampaian kata yang salah. Videonya Mimin akhiri dan kita bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai bertemu di next video. Dadah.